Kembali lagi di rangkuman berita paling hangat selama sepekan. Dari dunia transportasi, aksi massa, hingga bencana alam yang jadi perhatian nasional. Semua tersaji lengkap dalam berita top 6 Indonesia minggu ini, disusun mundur dari nomor 6 hingga nomor 1. Yuk, kita mulai. Nomor 6. Jakarta kasih kado, MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1 2 hari saja. Tarif Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta hanya Rp1 pada 17 dan 19 September 2025. Promo ini berlaku penuh selama 24 jam, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Kebijakan khusus ini diberikan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas. Pembayaran bisa dilakukan dengan kartu uang elektronik, Jaklingko, Jackcard, maupun aplikasi My MRTJ. Setelah tanggal 19 September, tarif akan kembali normal sesuai ketentuan reguler. Nomor 5. CKG tembus 29,8 juta peserta, didukung 10.226 puskesmas di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI merilis data terbaru. Program cek kesehatan gratis sudah diikuti 29,8 juta warga di 36 provinsi. Sebanyak 10.226 puskesmas ikut serta. Hampir seluruh layanan kesehatan dasar di Indonesia mendukung program nasional ini. Salah satu fokus utama adalah pemeriksaan kesehatan anak sekolah, termasuk screening gigi dan pemeriksaan dasar lainnya. Program ini juga melibatkan vaksinasi serta deteksi dini penyakit pada remaja demi mencegah gangguan kesehatan di masa depan. Tidak hanya pelajar, masyarakat umum pun ikut memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang terus digalakkan pemerintah. Nomor 4. Protes aturan jam operasional, sopir truk tambang gelar aksi di Parung Panjang. Sopir truk tambang di Parung Panjang menggelar aksi protes pada Kamis malam 18 September 2025. Mereka menolak aturan pembatasan jam operasional yang hanya mengizinkan truk beroperasi pukul 22.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Aksi dilakukan dengan memblokade jalan utama Parung Panjang, Legok, hingga menyebabkan kemacetan panjang. Aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP turun tangan untuk membuka kembali akses jalan. Blokade akhirnya dibubarkan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, meski dampak kemacetan masih terasa hingga larut malam. Nomor 3. Inovasi baru SIM di Jember, terhubung NIK dan bisa dicek lewat barcode resmi. Polres Jember resmi meluncurkan SIM baru pada 17 September 2025 dengan fitur barcode anti pemalsuan. Barcode ini bisa dipindai menggunakan aplikasi resmi kepolisian untuk memastikan keaslian SIM. SIM terbaru juga sudah terhubung dengan nomor induk kependudukan atau NIK, sehingga datanya lebih transparan. Ada syarat tambahan bagi pemohon SIM baru, yaitu wajib memiliki BPJS Kesehatan. Dengan inovasi ini, Jember diharapkan bisa menekan peredaran SIM palsu dan meningkatkan keamanan berkendaraan. Nomor 2. GCAF 2025 resmi dibuka di Jakarta, hadirkan 100 seniman dari 25 negara. GCAF 2025 resmi dibuka di Jakarta pada 18 September di The Space Senayan City. Lebih dari 100 seniman dari 25 negara ikut serta dalam pameran seni kreatif ini. Tema tahun ini adalah New Heights, menggambarkan semangat seni lintas batas. Acara berlangsung hingga 5 Oktober 2025. Berbagai karya dan instalasi interaktif. GCAF menjadi ruang kolaborasi seniman lokal dan internasional sekaligus hiburan publik. Nomor 1. Gempa Nabire Papua Tengah magnitudo 6,6, warga panik hingga rumah rusak. Gempa kuat magnitudo 6,6 mengguncang Nabire, Papua Tengah, Jumat dini hari. BMKG mencatat pusat gempa berada 29 km barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km.
Getaran terasa hingga Wasior, Enaro Tali, Timika, Biak, dan Supiori. Belasan gempa susulan terdeteksi, namun seluruhnya tidak berpotensi tsunami. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak dan warga memilih bertahan di luar rumah karena takut gempa susulan. Itulah 6 berita pilihan yang menjadi sorotan di Indonesia pekan ini. Dari kejutan tarif transportasi di Jakarta, gebrakan inovasi pelayanan publik, hingga bencana alam yang menyisakan duka di Papua Tengah. Semua menunjukkan betapa dinamisnya perjalanan negeri ini. Terus ikuti rangkuman berita penting lainnya hanya di berita Top 6 Indonesia minggu ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.